Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hari ini saya akan berceramah singkat tentang percaya deh, rencana Allah itu pasti lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang memiliki banyak masalah tapi masih ragu kepada Allah, masih bertanya-tanya, kenapa masalah ini dari dulu tidak selesai-selesai? Kenapa saya makin berhijrah makin tambah masalah? Kenapa saya berbuat baik tetapi selalu terlibat dalam masalah? Banyak orang yang mengalami berhijrah makin banyak masalah, seperti dijelaskan dalam ayat wa ma zadahum illa imana wa taslima. Artinya, tidak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi bukannya ragu sama Allah, tapi yakin sama Allah. Contohnya, berjualan haram, tetapi jualannya makin laris, makin banyak uangnya. Tapi sedangkan berjualan halal, makin banyak masalah. Mencontek saat ujian, mendapat nilai yang lebih baik lagi. Tapi tidak pernah mencontek saat ujian, mendapat nilai yang lebih buruk. Kenapa ya Allah? Kenapa diuji malah yakin sama Allah, malah makin pasrah kepada Allah? Karena mereka pegang janji Allah. Itulah salah satu tipsnya. Malah makin kuat pegang janji Allah, malah tambah diuji dan pasrah kepada Allah. Jadi kita ketika diuji, kita harus berpikir bahwa akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan akan diganti yang lebih baik lagi. Siapa yang membaca doa Nabi maka akan dimudahkan segalanya atau saat terdapat musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan aminan. Aminha. Ya Allah, beri saya pahala saat mendapatkan musibah ini. Beri saya ganti yang lebih baik lagi. Jika kita pegang janji Allah, saat mendapat musibah, kita tidak akan panik. Kita tidak akan putus asa untuk menunggu pertolongan kepada Allah. Kita akan santai saat mendapatkan musibah tersebut dengan terus mengatakan atau selalu pegang janji Allah. Tapi kita harus mengurangnya hanya menggunakan lisan saja, karena ada niat yang terbesit dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat kita. Jadi kalau kita benar-benar ingin ditolong Allah, di dalam hati kita harus terdapat niat dan yakin, harus ikhlas. Allah pasti akan menggantikannya yang lebih baik lagi. Ikhtiar kepada Allah dalam artian ibadah, sholat, zakat, untuk menemukan suatu kebaikan, karena Allah yang hanya menentukannya. Allah bisa mendatangkan sesuatu dengan cara-caranya apapun, dan bisa dengan cara yang kita nggak ngerti, dan bisa juga dengan cara yang sebaliknya dari apa yang kita ngerti. Kita ngertinya gini, tapi Allah malah ngertinya sebaliknya. Allah bisa mendatangkan sesuatu itu dengan cara-caranya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka, yang kita ngerti atau yang tidak kita ngerti. Oh, kasih rezeki dari jalan yang nggak pernah kita duga. Dan kalau masih keduga, berarti itu bukan jalannya. Bisa sih ini jalannya, bukan itu. Biasanya gini jalannya, bukan itu, tapi jalannya yang diyakinkan oleh Allah. Allah yang akan mendatangkan itu semua dengan surprise, dengan caranya sendiri. Dama wa ada rahman wa sodaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang maha pemurah, dan benarlah Rasulnya. Dan surprise-nya Allah itu pasti lebih baik, lebih yang
kita tidak sangka-sangka, lebih wow. Oleh karena itu, berangkatlah kepada Allah melalui hati kita, hati yang benar-benar kita yakin, benar-benar kita ikhlas. Dengan kita harus sering-sering mengatakan hal-hal positif, atau saat kita mendapat musibah, kita harus sering mengucapkannya itu dengan positif agar kita lebih mendapatkan ketenangan seperti Alhamdulillah, Subhanallah, dan lain sebagainya. Gak ada tempat cerita menuju ke Allah yang kita gak pernah mau ke situ karena berpikir gak mungkin deh. Tapi buat Allah apa sih yang gak mungkin? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mulai sekarang kita coba yakin pada Allah dengan pegang janji Allah. Berikhtiar kepada Allah dengan hati. Berangkatlah kepada Allah dengan hati. Pasti Allah tidak akan ingkar janji kalau dengan hati. Masalahnya hati kita juga lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allahnya, ketinggian di sisi Tuhannya. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ada saat diberi musibah, imannya tipis. Ada yang saat diberi musibah, imannya sangat luar biasa. Ada yang berimannya yang berat-berat tapi masih ragu. Dan ada yang ringan tapi sudah yakin. Itulah tergantung pada prasangka hamba kepada Allahnya, hamba kepada Allah. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqalah wala tanzur maqalah. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lakukan dan dengarkan apa yang barusan saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.